Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk hidup, beribadah, dan menikmati segala nikmatnya. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Hari ini kita akan berbicara tentang satu amalan yang sederhana namun memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu membaca Al-Fatihah dan mengirimkan pahala bacaan itu untuk diri sendiri. Banyak di antara kita yang sudah biasa membaca Al-Fatihah, tetapi apakah kita tahu bagaimana cara untuk mengirimkan pahala bacaan tersebut kepada diri sendiri? Baik ketika kita memerlukannya dalam doa atau sebagai bagian dari ibadah harian kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran yang sangat kita baca dalam setiap rakaat solat. Surah ini adalah doa, permohonan, dan pengakuan kita terhadap kebesaran Allah. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk membaca Al-Fatihah dalam setiap solat kita. Tetapi, apakah kita tahu bahawa kita juga boleh mengirimkan pahala bacaan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri? Bagaimana cara mengirimkan Al-Fatihah untuk diri sendiri? Mengirimkan pahala Al-Fatihah kepada diri sendiri tidaklah rumit. Kita cukup melaksanakan beberapa langkah berikut dengan ikhlas dan penuh kepercayaan kepada Allah. Pertama, bacalah Al-Fatihah dengan khusyuk dan penuh kehadiran hati. Sebelum kita mengirimkan pahala bacaan Al-Fatihah, pastikan kita membaca surah ini dengan penuh perhatian dan khusyuk. Al-Fatihah bukan sekadar lafaz yang keluar dari mulut, tetapi ia adalah doa yang mengandung makna yang dalam. Bacalah dengan hati yang sadar, dengan pengertian yang jelas tentang permohonan kita kepada Allah. Setiap kali kita membaca Al-Fatihah, kita mengakui kebesaran Allah, memohon petunjuknya, dan meminta perlindungan dari jalan yang sesat. Dalam keadaan seperti ini, kita benar-benar meminta Allah untuk memberi petunjuk dalam hidup kita, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Dua, niatkan untuk mengirimkan pahala kepada diri sendiri. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita boleh niatkan agar pahala bacaan tersebut sampai kepada diri kita sendiri. Niatkan dalam hati bahawa kita sedang memohon kepada Allah agar surah ini menjadi penyucian jiwa, menjadi peringatan bagi kita, dan menjadi penolong dalam menghadapi segala ujian hidup. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan niat yang baik dan ikhlas, InsyaAllah Allah akan menerima setiap bacaan kita sebagai ibadah yang mendekatkan diri kita kepadanya. 3, kirimkan Al-Fatihah dalam doa-doa Anda. Selain dibaca dalam solat, kita juga boleh mengirimkan Al-Fatihah kepada diri kita sendiri dalam doa-doa pribadi kita. Misalnya, ketika kita berdoa untuk mendapatkan keberkatan hidup, kesembuhan dari penyakit, atau perlindungan dari musibah, kita boleh menyertakan bacaan Al-Fatihah sebagai bagian dari doa tersebut. Kita boleh mengucapkan, Ya Allah, aku kirimkan pahala Al-Fatihah ini untuk diriku sebagai permohonan agar Engkau memberi petunjuk dan perlindungan kepadaku. 4, membaca Al-Fatihah secara terus-menerus. Salah satu cara untuk mendapatkan manfaat dari Al-Fatihah adalah dengan membacanya secara berulang-ulang. Ini tidak hanya memperkuat niat kita, tetapi juga menjadikan hati kita semakin dekat dengan Allah. Membaca Al-Fatihah secara rutin, baik di luar solat, ketika kita berzikir, atau bahkan di waktu-waktu tertentu, menjadikan diri kita lebih berserah kepada Allah. 5, mendoakan diri sendiri setelah membaca Al-Fatihah. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, kita boleh berdoa untuk diri sendiri. Ucapkan doa secara pribadi. Seperti, Ya Allah, dengan berkat Al-Fatihah ini, aku memohon agar Engkau memberi petunjuk dan hidayah dalam hidupku, melapangkan jalan hidupku, mengampuni dosa-dosaku, serta memberikan kemudahan dalam setiap urusan yang aku hadapi. Ingat, doa setelah membaca Al-Fatihah adalah bentuk permohonan kita kepada Allah untuk mengabulkan segala hajat dan keperluan hidup kita. Berdoalah dengan sepenuh hati, kerana Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hambanya yang ikhlas. Keutamaan mengirimkan Al-Fatihah untuk diri sendiri sebagai penyucian jiwa. Dengan membaca Al-Fatihah dan mengirimkan pahala bacaan tersebut kepada diri sendiri, kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari segala noda dosa.
Setiap bacaan Al-Fatihah adalah permohonan kita agar Allah memberikan kita kekuatan untuk terus berada di jalan yang benar. Pemberian petunjuk dalam hidup. Surah Al-Fatihah adalah doa untuk petunjuk. Setiap kali kita membaca Al-Fatihah, kita memohon agar Allah memberi kita petunjuk dalam hidup kita, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Mengirimkan pahala Al-Fatihah kepada diri sendiri adalah bentuk permohonan agar kita selalu berada di jalan yang lurus. Pohon perlindungan dan kebaikan. Al-Fatihah juga mengandung permohonan untuk dilindungi dari segala bentuk kejahatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita agar senantiasa dijaga dari segala mara bahaya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mengirimkan pahala Al-Fatihah kepada diri sendiri adalah amalan yang sangat mulia. Dengan membaca Al-Fatihah secara ikhlas dan niat yang tulus, kita memohon petunjuk dan perlindungan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan anggap remeh amalan ini, kerana setiap huruf dalam Al-Fatihah adalah doa yang penuh keberkatan. Mari kita jadikan Al-Fatihah sebagai amalan harian kita, baik dalam salat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setiap bacaan kita diterima oleh Allah dan memberi manfaat bagi diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga ceramah ini memberi manfaat dan mendorong kita untuk lebih mendalami dan mengamalkan bacaan Al-Fatihah dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.